Hi everyone, welcome back to my channel, and for you who new to my channel, halo, aku Sincera. Nah, di video kali ini kita akan membahas lagi salah satu tipe dari personality disorder, yaitu HPD atau Histrionic Personality Disorder. Dan seperti biasa, disclaimer dulu, aku di sini bukan seorang ahli, aku bukan seorang psikolog maupun psikiater, apalagi dokter. Aku di sini hanya seseorang yang tertarik akan topik ini, maka aku banyak searching, googling maupun membaca artikel-artikel yang ada. Jadi kalau misalnya nanti ada salah-salah kata atau yang kurang tepat, aku minta tolong banget untuk dikoreksi di kolom komentar di bawah ini ya. So without any further ado, let's just dive into the video, shall we? Hal pertama yang akan aku bahas yaitu tentang pengertian dari HPD itu sendiri. HPD adalah gangguan kepribadian di mana penderitanya itu memiliki keinginan berlebih atau sangat pengen untuk menjadi pusat perhatian. Dan orang dengan kepribadian ini biasanya bersikap manipulatif dan juga memiliki emosi yang tidak stabil. Kata histrionik ini sendiri berarti dramatis. Beberapa fakta dari penyakit HPD ini adalah yang pertama, lebih sering terjadi pada wanita daripada pria, dan yang kedua, gejala ini akan mulai muncul di usia remaja akhir atau usia dewasa awal. Dan yang terakhir, biasanya para penderita HPD ini tidak mengerti bahwa dirinya itu menderita HPD. Hal kedua yang akan aku bahas yaitu tentang penyebab dari HPD itu sendiri. Yang pertama adalah faktor genetik, yang kedua trauma pada masa kanak-kanak, dan yang ketiga adalah pola asuh orang tua yang tidak ada batasan alias terlalu dimanjakan. Yang terakhir adalah masalah hubungan antara orang tua dan anak. Nah, biasanya anak-anak yang memiliki masalah nih dengan orang tuanya akan memiliki kepercayaan diri yang lebih rendah daripada anak-anak yang hubungan dengan orang tuanya itu baik-baik saja. Gitu. Hal ketiga yang akan aku bahas yaitu tentang gejala-gejala dari HPD. Gejala yang pertama adalah merasa tidak nyaman bila tidak menjadi pusat perhatian. Yang kedua, berpakaian tidak normal dan berperilaku yang tidak pantas. Yang ketiga, emosi dapat berubah secara cepat. Yang keempat adalah bersikap egois dan tidak menunjukkan perhatian pada orang lain. Berikutnya adalah memiliki perilaku yang dramatis dengan emosi dan ekspresi yang berlebihan. Dan yang keenam yaitu terlalu memperhatikan penampilan fisik. Yang ketujuh, kerap mencari persetujuan dari orang lain. Yang kedelapan, terlalu sensitif terhadap kritik atau ketidaksetujuan. Yang terakhir yaitu tidak berpikir sebelum bertindak alias gegabah. Yang berikutnya adalah kriteria-kriteria dari HPD. Semua kriteria yang akan aku bahas ini sesuai dengan DSM-5 ya. Yang pertama, selalu ingin menjadi pusat perhatian. Yang kedua, memiliki penampilan yang menggoda ataupun provokatif. Yang ketiga, memiliki emosi yang dangkal. Yang keempat, kerap menggunakan penampilannya untuk menarik perhatian. Yang kelima, emosi yang berlebihan atau sangat dramatis. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu mudah dipengaruhi oleh orang lain. Yang terakhir yang akan aku bahas yaitu tentang pengobatan bagi penderita HPD. Seperti yang sudah pernah aku bilang di awal ya, kalau umumnya para penderita HPD ini tidak menyadari bahwa dirinya menderita HPD. Jadi kadang pengobatan itu susah untuk dilakukan. Namun bagi mereka yang ingin mencari pengobatan, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah terapi grup. Yang kedua adalah terapi psikodinamik, di mana terapi ini dilakukan untuk para penderitanya agar menyadari bahwa masa lalu ataupun rasa sakit, trauma yang dia rasakan dulu itu berpengaruh dengan keadaan yang dialami sekarang. Dan untuk terapi ini bisa mengajarkan bagi para penderitanya untuk gimana sih cara untuk mengatasinya. Yang ketiga adalah psikoterapi suportif, di mana para penderitanya ini bisa menyuarakan apa yang dirasakannya dan para dokter maupun para ahli akan memberi bantuan atau obat-obatan gimana sih cara untuk mengatasinya. Gitu. Yang berikutnya adalah terapi perilaku kognitif, di mana terapi ini dilakukan agar para penderitanya memahami bahwa emosi maupun pikiran itu bisa mempengaruhi tindakan-tindakan yang dia lakukan, begitu juga sebaliknya.
Nah, itu tadi bahasan secara general tentang histrionic personality disorder atau HPD. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua and see you in my next video. Bye, love you all. Mwah.